Menjawab pertanyaan tadi. Pertanyaan yang bertanya, mungkin nggak Allah tidak mengijabah doa kita? Kita katakan tidak mungkin, mustahil Allah tidak mengijabah doa kita. Kenapa? Allah berjanji lewat kalimat di ayat ini. Ujibu, nah itu ada kalimat itu. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ujibu, aku akan mengijabah da'watad da'i, doa orang-orang yang apabila dia berdoa, idza da'ani, ketika dia berdoa kepadaku. Jadi yakini oleh kita, gak mungkin Allah tidak akan mengijabah doa kita. Mustahil Allah tidak mengijabah doa kita. Kenapa? Ini janji dari Allah. Apa janji dari Allah? Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Aku, kata Allah, akan mengijabah doanya orang-orang yang apabila dia berdoa kepadaku. Itu. Jadi mustahil Allah tidak mengijabah doa kita. Paham ya di sini? Makanya dengan ayat ini, dengan kalimat yang ayat di ayat ini, kemudian Rasulullah SAW bersabda begini. Di antara rumus kalau doa kita ingin diijabah, tanamkan satu keyakinan Allah itu pasti mengijabah doa kita. Tanamkan keyakinan itu. Karena kalau sedikit aja ada rasa ragu bahwa Allah tidak akan mengijabah doa kita, maka pasti Allah tidak akan mengijabah doa kita. Makanya tanamkan keyakinan. Tapi terkadang suka muncul juga kan keraguan di diri kita. Kan kita kotor, banyak dosa. Kan kita banyak masalah dengan Allah. Apa mungkin Allah masih berkenan menerima doa kita? Dijawab. Dalam salah satu ayatnya Allah menerangkan, iblis, makhluk yang paling terkutuk di muka bumi, ketika berdoa kepada Allah, diijabah atau ditolak doanya? Diijabah. Iblis saja bayangkan. Jadi kalau ada orang yang beranggapan, apa pantas saya meminta kepada Allah padahal saya banyak dosa? Pertanyaan itu dijawab oleh kita. Sehebat apakah dosamu sampai kamu tidak mau berdoa, padahal iblis sendiri yang dosanya lebih besar daripada itu berdoa kepada Allah dan doanya diijabah Allah. Lantas apa alasannya kamu tidak berdoa kepada Allah gitu? Maka sangat ironi gitu. Kalau ada orang dengan dalih merasa banyak dosa lantas tidak berdoa kepada Allah. Iblis saja diijabah. Nah, jadi pasti Allah bakal mengijabah doa kita. Kemudian timbul pertanyaan lagi, terus bagaimana kiatnya supaya doa kita diijabah Allah? Di ayat ini ada lanjutan kalimat yang menerangkan dua syarat kalau doa ingin diijabah oleh Allah. Di ayat ini nanti ditambah dengan pembahasan dari sabda Rasulullah dan kaul para ulama kita tambahkan. Kita lihat dulu di ayat ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala yang menjadi syarat kalau doa kita ingin diijabah? Itu yang pertama ini, falyastajibuli. Ada kalimat itu? Falyastajibuli. Apa artinya itu? Nah, falyastajibuli artinya maka hendaklah mereka memenuhi perintah-perintahku, kata Allah. Doa ingin diijabah, kunci rahasia yang pertama adalah tadi, yakin Allah pasti mengijabah doa kita, dan yang kedua penuhi perintah-perintah Allah. Makanya kenapa kalimat di Al-Fatihah minta dulu, ibadah dulu di Al-Fatihah. Kalau Bapak sering baca di Al-Fatihah, minta dulu, doa dulu, apa minta dulu, ibadah dulu? Mana kalimat yang mana? Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Ibadah dulu baru minta pertolongan. Makanya doa kita percepatan diijabah atau lambat diijabahnya
sesuai harapan atau tidaknya itu seiring dengan kualitas ibadah kita ke Allah. Ada korelasinya jelas seperti itu. Makanya kalimatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku hanya kepadamu beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ibadah kemudian minta pertolongan. Dan ya masuk akal juga kan kalau ada orang yang ujug-ujug datang minta upah belum bekerja. Kumaha akibatna? Gak ada kerja tapi ujug-ujug jual namprak we minta gaji gitu. Nah, ayat ini juga mengingatkan kepada kita, yakini oleh kita gitu. Di saat kita udah beribadah apapun jenis ibadahnya, Pak. Apapun jenis ibadahnya, kayak baca Quran, kayak thalabul ilmi, kayak gini, kayak sholat wajib, kita udah sodako dan sebagainya, sok lanjutkan dengan meminta kepada Allah. Jadi jadikan ibadah itu sebagai wasilah agar doa kita diijabah Allah. Paham gak maksudnya? Jadi tadi kan kalimatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pengertian yang pertama, jangan dulu minta sebelum kamu ibadah dulu ke Allah. Itu pengertian pertama. Pengertian yang kedua, kalau kamu sudah ibadah kepada Allah, lanjutkan dengan minta kepada Allah. Artinya, kalau kita udah berbuat apapun ibadah ke Allah, maka lanjutkan jadi sabab untuk doa kita ke Allah. Kan pernah kita bahas, Nabi Ibrahim saja ketika udah selesai meninggikan pondasi Ka'bah, kemudian mengangkat tangannya kan dan berdoa kan, Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim kan gitu. Ya Allah, terima amal ibadah kami, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui, Maha mendengar kan? Maha mendengar, Maha mengetahui kan gitu. Artinya Nabi Ibrahim tahu bahwa ibadah yang dilakukan itu bisa menjadi wasilah untuk doa kita supaya diijabah Allah. Nah, berwasilah lewat amal ibadah disebut tawasul namanya, Pak. Jadi Bapak baca Quran, udah beres baca Quran, tidak cukup hanya shadaqallahul adim. Sok lanjutkan, Bapak mau apa? Minta ke Allah. Kenapa? Karena baca Quran bagian dari ibadah. Bapak udah sholat wajib. Nah, udah kita udah ngerti kalau udah sholat wajib langsung berdoa kan? Padahal ibadah yang lain pun mesti seperti itu, Pak. Tidak melulu hanya setelah sholat aja gitu. Udah sholat duha lanjut doa. Kenapa? Karena sholat duha kan ibadah. Bapak udah sodakoh langsung doa. Kenapa? Karena sodakoh itu ibadah. Bapak udah datang ke orang tua silaturahim untuk berbakti, lanjut doa. Kenapa? Karena itu adalah ibadah. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu pengertiannya yang seperti itu, Pak. Ini syarat pertama. Kalau doa ingin diijabah, kata Allah, falyastajibuli, sok penuhi panggilan-panggilanku dulu. Peluang doa diijabah kalau kita udah beribadah dulu kepada Allah. Ya. Gitu. Paham, Pak ya? Paham enggak, Pak? Oke, itu yang. Yang kedua, wal yu'minu bi. Nah, ini yang kedua, syarat kalau doa kita ingin diijabah, Pak. Wal yu'minu bi, hendaklah kalian iman kepadaku. Artinya ikhlas kepada Allah. Ikhlas, Pak. Di saat kamu berdoa, maka ikhlas kepada Allah. Kenapa harus ikhlas hanya kepada Allah di saat kita berdoa? Karena yang biasa mengganggu kualitas ibadah kita itu kan ketidakikhlasan. Sedangkan syarat ibadah kalau ingin diterima, selain kita beribadah itu sendiri juga harus ikhlas mengerjakannya. Jika kita udah ikhlas seperti itu, insya Allah doa kita peluangnya diijabah akan besar. Nah, poin itu udah kita bahas di ayat ini. Selanjutnya kita bahas dari sabda Rasulullah. Kan tadi dikatakan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bahwa setiap orang yang berdoa maka doanya bakal diijabah, maka timbul pertanyaan, terus bagaimana cara Allah mengijabah doa kita? Nah, itu hak prerogatif Allah. Kita tidak boleh ikut campur tangan mengatur hak Allah. Udah aja tugas kita laksanakan. Apa tugas kita? Ibadah aja yang benar, doa aja yang ikhlas kepada Allah, sok maksimalkan.
Urusan nanti bagaimana Allah mengijabah doa kita, bentuknya seperti apa, itu hak Allah, jangan campur tangan. Tapi walaupun demikian Rasulullah SAW sudah mengabarkan kepada kita adat namanya habis tengah jalan. Walaupun Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kita bakal mengijabah doa setiap orang yang berdoa, tapi Rasul sudah mengatakan ada 4 cara Allah mengijabah doa kita. Kan tadi, siapa yang punya hak menentukan diijabah tidaknya doa kita? Allah. Dan bagaimana cara Allah mengijabah doa kita? Allah. Cuman Rasul menerangkan ada 4 cara Allah mengijabah doa kita. 1, sesuai dengan harapan kita Allah mengijabahnya. Itu poin yang pertama. Dan kita udah tahu kan kapan waktu yang terbaik kalau doa kita ingin diijabah Allah sesuai dengan harapan. Di penghujung akhir malam. Di dalam hadis qudsi Rasulullah menerangkan di penghujung sepertiga akhir malam Allah turun ke langit bumi dan Allah menyeru kepada penduduk bumi. Kata Allah, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka doanya akan aku ijabah. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka permintaannya aku akan penuhi. Barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka dosa-dosanya akan aku ampuni. Kapan? Sepertiga akhir malam. Maka kalau doa kita ingin sesuai dengan harapan kita diijabahnya oleh Allah, mintakan permintaannya itu di penghujung malam. Itu yang pertama, cara Allah mengijabah doa kita sesuai dengan harapan. Yang kedua, cara Allah mengijabah doa kita adalah Allah ganti permintaan kita dengan yang lebih baik menurut pandangan Allah bagi kita. Kenapa? Karena terkadang apa yang kita minta menurut ilmu Allah yang maha sempurna, permintaan itu bagi kita berujung akan tidak baik. Karena Allah maha tahu dan maha sempurna ilmunya, mana yang baik dan mana yang tidak baik bagi kita, maka Allah menggantikan permintaan kita dengan yang lebih baik bagi kita. Cuman pada poin jenis yang kedua ini, para ulama mengatakan dalam hal ini kita harus punya prasangka baik kepada Allah. Karena kalau kita tidak punya prasangka baik kepada Allah, maka nanti muncul keluh kesah, muncul ketergesa-gesaan, muncul suudzon kepada Allah. Itu lebih bahaya. Misalkan kita minta A, tapi Allah ngasih yang B kepada kita. Kalau kita tidak sadar bahwa semua yang terjadi ditakdirkan oleh Allah untuk kita adalah yang terbaik bagi kita akan komplain kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau kasih ini? Aku kan tidak pernah minta ini. Padahal apa yang kita sangka baik menurut kita itu belum tentu baik menurut Allah bagi kita. Kayak misalkan kita berencana ingin memasukkan anak kita ke sekolah yang terbaik menurut pandangan kita. Kalau kata orang tua sekolah favorit, kita daftar, kita ikut seleksi anak kita supaya ikut. Ternyata tidak diterima. Biasanya orang yang seperti itu gimana prasangkanya? Wah, ini harus main belakang itu masjid. Apalagi ditakdirkan temennya anak kita yang nilai pendidikan di sekolah bersamaan dengan anak kita kurang lebih baik daripada nilai anak kita, pasti kita akan suudon. Wah, sigana nah hari anak tetangga katarima hari anak saya itu pada anak saya lebih pintar dibanding anak tetangga. Oh, sigana ieu main tukang ieu mah ieu. Meuli kursi sigana ieu mah ieu. Kan udah kan suudon lagi. Padahal Bapak kita sebagai orang tua ketika berdoa kepada Allah minta yang terbaik kan untuk anak kita. Nah, Allah tahu yang terbaik untuk anak kita. Kalau diterima di sekolah itu, dijaminkah anak kita punya teman yang baik? Dijaminkah anak kita pergaulannya nanti baik? Allah tahu. Bisa jadi terjadi sesuatu yang tidak baik. Maka supaya tidak baik, tidak terjadi menimpa kita, Allah gantikan rencana kita dengan yang lebih baik. Akhirnya anak kita disekolahkan di tempat yang lain. Itu cara Allah sebenarnya.
Kita masukin proposal misalkan ya. Kita ngajuin proposal untuk dapat bantuan, pinjaman dan sebagainya. Padahal berbagai macam prosedur udah kita tempuh. Orang-orang yang dekat dengan kita udah kita datangi, tapi mentok juga, ditolak juga. Ya mungkin barangkali awalnya kita berprasangka buruk. Apa yang kurang? Apa yang salah? Semua proses sudah ditempuh, tapi kenapa gagal dan gagal? Kan gitu barangkali seudonnya kita. Oh kayak ini orang ini diberi duit atau gimana? Seudon akhirnya kan. Padahal Allah tahu yang terbaik. Kalau seandainya rencana minta bantuan kita di ACC, mungkinkah di tengah perjalanan kita bisa melunasi pinjaman itu? Kan kita tidak tahu. Makanya Allah mengganti dengan yang lebih. Sekirapun menurut kita tidak baik, tapi hakikatnya pasti di sana ada kebaikan yang terjadi untuk kita. Itu yang kedua, cara Allah mengijabah doa kita itu. Allah mengganti rencana kita dengan yang lebih baik menurut pandangan Allah. Yang ketiga, Allah menangguhkan ijabah doa bagi kita. Ditangguhkan. Kenapa? Karena Allah tahu kapan waktu terbaik kita untuk menerimanya. Kan ada orang yang misalkan, saya umur kayaknya udah cukup, ikhtiar kesana kesini kayaknya udah dilakukan, tapi kenapa jodoh belum datang juga kepada saya? Pikir-pikir saya tidak kalah ganteng dengan Pak Ajam misalnya. Pikir-pikir uang saya juga tidak kalah banyak dengan Pak Faisal misalkan. Tapi kenapa jodoh kayak sulit seperti ini? Nah Allah tahu yang terbaik. Kapan waktu yang terbaik bagi kita untuk dapat jodoh itu? Karena kalau seandainya di saat kita lagi enak-enaknya ibadah, minta ini, minta itu dengan tulus kepada Allah, ibadah malam siang tunaikan dengan sempurna kepada Allah, karena kita lagi butuh kepada Allah, lantas dengan serta bertakwa Allah dipenuhi keinginan kita, bisa-bisa kita ninggalin semua itu lagi. Kan tidak sedikit orang yang awalnya sungguh-sungguh ibadah ke Allah teh, karena lagi butuh-butuhnya ke Allah. Doa siang malam, ibadah siang malam, berbuat baik siang malam dia lakukan. Kenapa? Ada target ingin dapat pertolongan dari Allah. Dan kalau seandainya dipercepat sesuai dengan harapan dia, apakah tetap dia akan istiqomah dalam kebaikan yang biasa dilakukan di saat sedang butuh kepada Allah? Kan belum tentu. Kan banyak kejadian, ada orang-orang yang ketika lagi susah tahajud gak berhenti. Beres sholat subuh dikira di masjid, nunggu waktu matahari terbit untuk bisa sholat suruh. Tidak cukup begitu, pulang ke rumah baca Quran, lanjut dengan duha. Kan begitu. Kenapa? Lagi dalam proses untuk perbaikan usaha dan rezekinya. Dan Allah takdirkan dia berusaha dengan cepat, maju, bangkit, rezekinya hebat lagi. Beberapa hari kemudian ketemu lagi dengan orang tersebut. Pak, masih jalan tahajud? Apa jawabannya? Udah berhenti Ustaz. Kenapa Pak? Udah diijabah doanya juga katanya. Kenapa Pak jarang ke masjid sekarang mah? Sibuk. Nah, Allah tidak mau kita seperti itu. Makanya terkadang apa yang kita maksudkan baik, betul Allah juga setuju itu baik bagi kita. Cuman waktunya Allah tunggu kapan yang terbaik bagi kita. Yakin aja gitu. Semua itu berjalan dengan kehendak Allah dan pasti itu yang terbaik. Wa makaru wa makarullah. Innallaha khairul makirin. Kita punya rencana, Allah juga punya rencana. Dan sebaik-baiknya rencana adalah rencana Allah. Itu aja yang kita pegang. Itu yang ketiga. Yang keempat, Allah mengijabah doa kita dengan digantinya doa itu dengan dibebaskan atau diselamatkan kita dari musibah dan bencana.